Heyo minasan, terima kasih banyak telah mengklik video ini. Selamat datang di channel Dondon Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan terus semangat melakukan aktivitas lainnya. Oh iya, dunia ini sedang tidak baik-baik aja karena para admiral sudah berkumpul dan Seng sedang ribut di media dengan Kurohige. Waduh. Di episode kali ini aku melanjutkan cerita dari anime Kinsou no Vermeil. Yang belum nonton part 1-nya, link ada di deskripsi. Oke, nggak pakai lama, langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subrek channel ini agar aku semangat membangun channelnya. Yaudah, gitu aja, langsung aja ke alurnya. Kita lanjutin yang kemarin. Seperti biasa, Alto dan Vermeil jalan-jalan sambil memakan krep. Saat lagi jalan, mereka dikejutkan dengan pasukan penunggang naga. Setelah itu, Alto berkumpul dengan Lilia dan kawan-kawan membahas Chris, sang kapten penunggang naga, yang dimana itu adalah klubnya Rex. Oh iya, Chris ini adalah salah satu dari 7 Gold Square dan OSIS di akademi. Alto yang mendengar itu pun terkejut karena seseorang pelajar bisa meraih Gold Square. Vermeil yang mendengar itu meminta penjelasan dari Lilia. Lilia yang melihat itu pun menjelaskan kalau anggota OSIS itu adalah bibit-bibit unggul akademi, yang dimana hanya 7 orang yang sudah mencapai Gold Square di akademi. 5 orangnya adalah orang penting di OSIS dipilih menjadi kelompok terkuat di akademi. Alto saat itu sangat iri dengan OSIS yang hampir mencapai Platinum Square. Lalu Vermeil menghiburnya dengan bobanya. Waduh, dengan boba, membuat Lilia cemburu melihat kedekatannya. Setelah itu, Lilia sedang bersama Cherry sedang ganti baju sambil gosipin Vermeil karena mereka baru menemukan familiar yang berbentuk manusia. Dan terlebih anehnya lagi, Vermeil bisa mengalahkan Cerberus dengan sekali serang aja. Bahkan saat ini Gold Square belum tentu bisa melakukannya. Cherry yang melihat Lilia terlalu ambisi untuk mencari tentang Vermeil. Ia pun menganggap kalau Lilia itu menyukai si Alto. Lilia yang mendengar itu langsung salting nih ceritanya. Di sisi lain, Alto sedang ganti baju, tetapi Vermeil malah ikutan ke dalam ruangan laki-laki. Setelah itu, Alto pun keluar dan Lilia pun menghampirinya, yang dimana ia menceramahi Vermeil yang masuk ke dalam ruang ganti laki-laki. Alto, Vermeil, dan Lilia dikejutkan dengan OSIS yang sedang berjalan di lorong yang sama. Setelah itu, Alto sangat berbahagia bertemu dengan anggota OSIS lainnya. Alto yang lagi mandi, ia pun terkejut kalau Vermeil ikutan mandi juga. Waduh, bahaya banget ini scene cocok. Membuat suasana makin tegang aja nih si Otong, karena Onesen ini sangat jago bermain perannya. Vermeil saat itu terus meyakinkan Alto untuk memanfaatkan kekuatannya dan Vermeil berjanji akan mewujudkan keinginannya. Di sisi lain, Rex sedang dieksekusi dengan ketua kelompoknya yang bernama Chris. Karena Rex ini sudah mengecewakannya, sudah kalah duel dengan juniornya. Oh iya, menurut si Chris, Alto ini belum mempunyai familiar. Rex di situ terus dilucuti oleh ketuanya sendiri. Keesokannya, Rex dikabarkan masuk ke UKS, membuat Alto dan kawan-kawan menjenguknya. Saat itu Lilia sangat ingin tahu kenapa Rex secara tiba-tiba masuk gitu aja ke UKS. Lalu Rex menjelaskan kalau itu hanya pertengkaran biasa. Adik yang mendengar itu pun hampir menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Sepulangnya dari UKS, Alto tidak terima dengan Rex yang dilucuti oleh ketuanya. Lalu ia berniat untuk membalaskannya ke ketuanya tersebut. Lilia saat itu memperingati untuk tidak melawannya. Alto yang mendengar itu tetap bersikeras untuk melawannya. Kemudian sampailah Alto dan Vermeil di tempat pertarungan. Chris dengan bangganya dengan kekuatannya, ia pun langsung mengsummon naga bonarnya. Dan Alto pun bersiap dengan Vermeil dengan kekuatannya. Ya, tapi Onesen ini asal mau serobot mulutnya si Alto. Di sisi lain, adik Rex memberitahu kalau Alto sedang bertarung dengan Chris. Setelah itu, Chris langsung melancarkan serangan fireballnya ke arah Alto dan Vermeil, membuat Vermeil agak terluka sedikit. Singkat cerita, Vermeil menyuruh Alto untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Alto yang mendengar itu menggunakan sihir esnya tetapi masih gagal untuk mengenainya. Setelah itu, Chris langsung spam fireballnya ke arah mereka berdua. Saat Alto dan Vermeil sudah terpojok dengan Chris, Chris pun tetap angkuh dengan kekuatannya.
Di sisi lain, para OSIS sedang mengamati pertarungan Alto dan Chris. Lalu Vermeil pun meminta Alto untuk fokus mengumpulkan energi sihirnya agar Alto bisa mengalahkan dengan satu serangan saja. Kemudian Chris pun terkejut dengan Alto dan Vermeil masih mempunyai energi sihir untuk bertarung. Chris yang melihat itu langsung menembakkan fireballnya dan Alto menggunakan esnya untuk menyerang balik. Kemudian Chris terkejut dengan Alto yang mengalihkan perhatiannya dengan skillnya, dan Alto pun langsung menodongkan kristalnya ke arah Chris. Setelah kejadian itu, Alto menjadi populer karena sudah mengalahkan seniornya, membuat Lilia cemburu dengannya. Kemudian datanglah seorang dosen yang bernama Obsidian untuk berbicara dengan Alto. Obsidian saat itu menjelaskan ke Alto untuk tidak sembarang menantang untuk duel. Lilia yang mendengar itu mencoba untuk menjelaskannya, tetapi Obsidian ini tahu kalau Alto sedang mempertahankan sesuatu. Setelah itu Obsidian pun pergi. Di sisi lain, Rex datang ke klubnya dan bertemu dengan Chris yang kalah dengan Alto, yang dimana Chris saat ini sedang menjalankan hukuman yang sama seperti Rex, menjadi babu. Malam pun tiba yang dimana Onesan menggoda Alto yang sedang tidur. Kemudian Alto melihat itu pun terkejut dan langsung menceramai Vermeil untuk tidak sembarangan asal nyosor. Vermeil yang mendengar itu memberitahu ke Alto kalau ia lagi kepengen weleh nih Onesan ganas uga. Waduh. Karena Vermeil sangat bahagia kalau ia berhasil mengalahkan anggota OSIS berkat kecupannya. Vermeil saat itu terus menggoda Alto untuk mendapatkan ciumannya, tetapi Alto menjelaskan kalau ciuman tersebut harus dilakukan jika suka sama suka. Vermeil yang mendengar itu memberitahu ke Alto kalau ia sangat menyukainya, membuat Onesan langsung ngobrak-ngabrik tuh semalaman sama si Alto. Waduh. Keesokan paginya seperti biasa Alto sangat lesu dan Vermeil dengan wajah kepuasannya. Setiap perjalanan Alto selalu memikirkan perkataan Vermeil semalam, yang dimana Alto mulai menyukai Vermeil. Lalu Alto mendatangi perpustakaan dan bertemu dengan Obsidian. Alto saat itu menanyakan tentang iblis yang menyukai manusia. Obsidian yang mendengar itu menjelaskan kalau dulu ada sebuah cerita legenda seorang perempuan yang melahirkan anak iblis dan ada sekubus yang suka menggoda penyihir laki-laki. Sangat sulit menyimpulkan kalau itu sebagai cinta, karena sekubus hanya menginginkan energi sihir penyihir tersebut. Scan pun berpindah, yang dimana Alto dan Vermeil lagi mukbang. Saat itu Vermeil melihat Alto yang dari tadi tidak memakan makanannya. Alto yang mendengar itu langsung bertanya kalau Vermeil hanya dekat ke Alto menginginkan energi sihirnya saja. Vermeil yang mendengar itu langsung memeluk Alto dan langsung mencium Alto tanpa menghisap energi sihirnya, membuat Alto terkejut dengannya. Kemudian Vermeil pun memperbolehkan Alto untuk mencium kembali. Alto yang melihat itu dengan keimanannya yang sangat kuat, ia pun menolaknya. Setelah kejadian itu, muka Alto dan Vermeil langsung semeringah kebahagiaan. Di sisi lain, Obsidian melakukan penyuntikan suatu ke siswa Ciwi, yang membuat Ciwi tersebut membeku, membuat seisi sekolah ramai menggosipkan berita tersebut. Di sisi lain, para OSIS membahas tentang kasus tersebut yang sudah memakan 4 korban. Saat itu Alto diminta oleh dosen untuk menuliskan laporan tentang familiarnya. Alto yang lagi menulis laporan, ia pun terkejut tiba-tiba Vermeil membuka bajunya karena Alto harus mengukur tubuhnya. Lalu di jendela Sleepit sedang mengintip Alto dan Vermeil. Setelah Sleepit melihat itu, ia pun langsung melaporkan ke Lilia yang berada di luar asrama, membuat Lilia yang mendengar itu dari Sleepit langsung mengamuk. Kemudian Lilia pun menggunakan ramuan transparan untuk menyelinap masuk ke kamarnya Alto. Alto saat itu lagi ngukur opainya si Onesan. Gimana? Mantap gak sob? Saat itu Lilia telah sampai ke kamarnya Alto dan langsung memata-matainya. Kemudian Alto saat itu sangat percaya diri jika Vermeil ada di sampingnya saat ia melawan seniornya. Waktu menunjukkan jam 5 subuh, saatnya Alto berbelanja ke pasar. Lalu sebelum Vermeil menemani Alto belanja, ia menambahkan laporan makanan yang disukai, yaitu makanan manis dan Alto. Waduh, ternyata Alto disukai oleh Onesan. Sesampainya di tempat, Alto dan Vermeil mulai berbelanja, yang dimana saat itu Vermeil ingin Alto membelikan sebuah manisan untuknya. Alto yang mendengar itu menolaknya karena jika terlalu makan manisan terlalu banyak akan menyebabkan diabetes. Anjay, diabetes. Vermeil yang gak dibeliin ayang manisan, ia pun langsung ngambek. Duh, Onesan ini ngambeknya terlalu imut sob. Alto yang melihat itu pun membelikannya.
Vermeil yang mendengar itu langsung bahagia dan langsung memeluk si Alto, membuat mereka berdua menjadi bahan perhatian di pasar. Saat Vermeil sedang bercumbu dengan Alto, tiba-tiba adik Rex datang menghampiri Alto dan Vermeil, yang dimana ia meminta tolong untuk menyelamatkan kakaknya yang sedang mengamuk. Di sisi lain, Chris sedang dihajar habis-habisan dengan Rex. Chris yang terpojok oleh Rex, ia pun mengeluarkan fireballnya. Akan tetapi skill tersebut tidak mempan sama sekali. Chris yang udah gak berdaya, Alto dan Vermeil pun datang untuk menghalaunya. Rex saat itu tidak menyukainya. Kemudian Rex langsung mengsummon naganya yang sudah berevolusi. Saat Vermeil ingin menghadapinya, tiba-tiba aja ada seseorang Chiwi yang langsung menyerang Rex dengan familiarnya, membuat Rex kalah di hadapannya. Oh iya, Chiwi itu adalah ketua OSIS yang bernama Elena. Setelah itu, Elena menghampiri Chris yang sudah babak belur dan berbicara untuk merasa malu karena telah kalah dengan Rex. Alto yang mendengar itu tidak terima. Saat itu Elena tahu kalau Vermeil mengetahui aura sihir yang menyelimuti Rex tadi. Vermeil yang mendengar itu menanggapinya dengan santai. Keesokannya, para OSIS sedang menggali masalah yang 3 hari ini sudah ada 5 orang yang menjadi korban, yang dimana insiden Rex kemarin karena pengaruh sihir hitam. Di sisi lain, Alto dan Lilia sudah menunggu waktu ujian ke bronze. Tapi Lilia melihat Alto kali ini lebih kebanyakan bengong karena insiden kemarin. Saat itu Vermeil meminta izin ke Alto untuk pulang duluan. Alto yang mendengar itu ingin mengantarnya. Akan tetapi Vermeil menyuruh Alto untuk lebih fokus ke ujiannya. Alto yang melihat Vermeil pun terheran-heran dengan sikapnya semenjak kejadian kemarin. Saat dalam perjalanan, Vermeil berpas-pasan dengan Obsidian dan langsung menanyakan tentang kejadian kemarin adalah ulahnya. Ya, di sini Vermeil hanya mengingatkan Obsidian untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi jika Bapak Obsidian ini menyentuh Alto, Vermeil tidak akan diam saja untuk menghancurkan jiwanya, yang dimana Vermeil mencium aroma kroco darinya. Obsidian yang mendengar itu merasa tertantang olehnya karena sudah mengatakan kalau familiarnya adalah kroco, membuat ia langsung menyuntikkan sebuah sihir ke dalam Vermeil, membuat Vermeil tidak berdaya. Di sisi lain, Alto sedang bersama Lilia yang sedang belajar bersama. Saat itu kontrak yang ada di tangan Alto tiba-tiba menyala dan ada ledakan besar di luar. Kemudian para OSIS terkejut dengan keberadaan energi sihir yang luar biasa. Di sisi lain, Elena sedang menuju tempat tersebut, akan tetapi ia dihalau dengan familiarnya Obsidian. Saat itu Vermeil sedang mengamuk karena ulahnya Obsidian dan berubah menjadi wujud iblisnya. Di perjalanan, Alto sangat khawatir dengan Vermeil. Sesampainya Alto di tempat, ia melihat Vermeil yang sedang mengamuk. Saat itu Pak Obsidian merantai Vermeil yang dimana Onesan itu berlutut di hadapannya. Lalu ia pun menjelaskan ke Alto kalau ia menyuntikkan sebuah ramuan yang membuat Vermeil mengamuk. Dan Obsidian sangat bahagia kalau eksperimennya telah berhasil. Alto yang mendengar itu langsung mengamuk, membuat rantai yang melilit ke leher Vermeil hancur seketika. Dan Vermeil pun langsung menyerang si muka kentel. Alto yang melihat itu langsung menghalanginya, membuat tubuh Alto menjadi donat. Alto saat itu langsung memeluk Vermeil yang kehilangan kesadaran. Vermeil yang melihat itu perlahan-lahan sadarkan diri. Alto yang sudah terluka, ia pun meningsoi di depan matanya Vermeil. Lilia yang mendengar itu syok dengan keadaan Alto. Kemudian Vermeil pun bilang ke Lilia jangan khawatir dengannya. Lalu Vermeil pun langsung mencium Alto membuat badan Alto tidak berlubang lagi. Obsidian yang melihat itu langsung depresi karena Vermeil adalah iblis asli, membuat ia menyuntikkan ramuannya sendiri ke tubuhnya. Setelah itu tubuh Obsidian menjadi monster iblis hibrida. Dengan kekuatan barunya, Obsidian pun menyerang Vermeil. Akan tetapi dengan sekali one punch, tubuh iblis itu langsung rusak. Obsidian yang melihat itu langsung kabur. Tetapi Chris dengan naganya menghalaunya, membuat Vermeil melakukan serangan terakhirnya yaitu two punch. Setelah kejadian itu, Alto sadarkan diri membuat Lilia langsung memeluknya. Alto saat itu terkejut dengan lukanya yang sudah sembuh total. Scene berpindah yang dimana Vermeil sangat menyesali dengan ia menusuk jantungnya saat itu. Alto yang mendengar itu menghiraukannya. Akan tetapi Vermeil menjelaskan kalau yang ada di dalam tubuh Alto adalah jantung Vermeil,
Yang dimana jika Vermeil nanti mati, Alto juga ikutan mati. Alto yang mendengar itu menyesali Vermeil yang sudah memindahkan jantung miliknya ke Alto. Keesokannya Vermeil dan Alto seperti hari biasanya. Tetapi saat ini Vermeil jadi jarang berbicara setelah kejadian kemarin. Alto yang merasa geram dengan sikap dinginnya, ia pun meminta penjelasannya. Vermeil yang mendengar itu memberitahu kalau dirinya adalah malapetaka yang dimana Vermeil seharusnya tidak berada di samping Alto. Lalu Vermeil akan bertanggung jawab atas tubuh Alto sampai jantung Alto tetap bisa terus bertahan. Dengan begitu tugas Vermeil sudah berakhir. Soalnya Vermeil ini berniat meninggalkan Alto setelah itu. Waduh. Lalu Alto berbicara ke Vermeil kalau ia tidak takut dengan sosoknya, yang dimana Vermeil adalah familiarnya. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Karena anime ini masih ongoing dan minggu ini dia libur, jadi aku nggak bisa rekap episode 7-nya. Jadi mohon bersabar untuk episode terbarunya. Yaudah gitu aja, jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan sumber channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di next video. Jah, mata nih.